Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebaran virus COVID-19 menjadi fenomena terbesar di abad sekarang ini. Selain dianggap membunuh dan mematikan ribuan manusia, virus ini juga menyebabkan beberapa negara menjadi runtuh, terpuruk, dan hancur. Di antaranya, rusaknya roda ekonomi, terhentinya pabrik-pabrik industri, dan objek-objek wisata. Bahkan, virus ini juga merambah ke area ibadah umat manusia, sehingga tempat-tempat ibadah juga harus ditutup dalam mengurangi penyebaran wabah virus ini. Dalam mencari solusi genting ini, pemimpin-pemimpin dunia mencoba berbagai macam usaha, seperti melakukan lockdown, penutupan area perbatasan, karantina wilayah, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk beberapa wilayah misalnya di Indonesia, dan menghilangkan social distance. Meski usaha di atas di beberapa negara telah dianggap sukses menekan angka penyebaran virus, namun peperangan dengan virus ini masih belum selesai. Lalu datanglah solusi berikutnya, yaitu vaksin. Vaksin adalah zat yang dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit atau virus tertentu, sehingga bisa mencegah dari penularan. Saat ini, para ilmuwan, dokter-dokter, ahli medis, dan organisasi kesehatan besar dunia berlomba dan saling klaim telah menemukan vaksin dari virus COVID-19. Lalu, bagaimanakah Islam menyikapi vaksin ini? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'in tamaratin ajwah, lam yadurrahu zalikal yawm samun wala sihrun." Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwah pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis ini mengisyaratkan pembolehan berobat sebelum datangnya penyakit, seperti juga bolehnya mendapatkan vaksin sebelum terkena virus atau penyakit. Maka dari kias ini bisa diistimbat bahwa hukum asal vaksin adalah boleh atau mubah. Namun meskipun demikian, hukum pembolehan atau mubah ini masih bisa berubah dalam beberapa hal atau keadaan. Yang pertama, dilihat dari sumber bahan vaksin itu sendiri. Jika vaksin bersumber dari kandungan yang halal, maka boleh digunakan dan sah disuntikan, baik kepada yang sakit atau yang sehat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ayat ini tidak sebatas dipahami sekedar makanan, tapi termasuk apa saja yang dimasukkan atau yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia, tetap harus berasal dari sumber yang halal dan baik bagi manusia. Berikutnya, jika vaksin tersebut bersumber dari kandungan yang haram, maka hukumnya pun juga haram atau tidak boleh digunakan, terkhusus kepada yang sehat, seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha khalaqad da'a wad dawa fatadawu wa la tatadawu biharam. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hal ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan Allah yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Setiap khaba'is adalah haram, meskipun dianggap oleh sebagian akal manusia mampu menyehatkan dan memberi manfaat, maka tetap saja hukumnya haram. Lalu, jika yang haram ini digunakan untuk mengobati yang sakit, maka pilihannya ada 2. Pertama, tetap haram selama masih bisa dicari vaksin pengganti lainnya.
dan kondisi si pasien masih memungkinkan untuk mencarinya. Kedua, dibolehkan bagi si pasien jika tidak ditemukan solusi lainnya dan pilihannya berada antara hidup dan mati saja. Seperti kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang, atau la harama ma'ad darurah. Tidak ada hukum haram kalau ada darurat. Keadaan darurat menjadi ilat atau alasan pembolehan menggunakannya selama kondisi daruratnya sedang berlangsung. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittura ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih." Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Namun jika kondisi daruratnya telah hilang, maka hukumnya kembali menjadi haram. Berikutnya, jika vaksin tersebut berasal dari sesuatu yang tidak jelas sumbernya atau mutasyabihat, maka menghindarinya adalah jalan yang lebih selamat atau aula bagi yang sehat, namun tetap dibolehkan bagi yang sakit. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar atau syubhat. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barang siapa menjaga dirinya dari hal yang syubhat itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara syubhat, maka hal semacam itu akan menjerumuskannya ke dalam perkara haram. Atau karena sikap ketidakhati-hatiannya, membuat dia berani melakukan hal yang haram. Dosa-dosa kecil dapat mendorong untuk melakukan dosa besar, dan dosa besar mendorong pada kekufuran. Dan orang yang sering melakukan perkara syubhat berarti telah menzalimi hatinya, karena hilangnya cahaya ilmu dan sifat wara di dalam hatinya, sehingga tanpa disadari dia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Yang kedua, dilihat dari kondisi di situasi masyarakat itu sendiri. Jika tidak divaksin, justru akan memudaratkan satu penduduk besar negara, dan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan umat manusia dari tertularnya virus berbahaya ini adalah hanya dengan divaksin. Bahkan jika tidak divaksin, justru semakin meluasnya virus secara masif dan global. Maka hukum suntik vaksin menjadi wajib, sebab ketiadaannya akan mengganggu keamanan dan stabilitas sosial masyarakat. Meskipun begini, bukti-bukti, fakta ilmiah, dan informasi otentik dari pihak yang dipercaya menjadi standar untuk menentukan kondisi darurat sipil tersebut. Menjaga diri dari mudarat atau bahaya sendiri dan sosial adalah syariat penting dari aturan beragama. La darara wa la dirara. Tidak memudaratkan sendiri dan juga tidak memudaratkan yang lainnya. Berikutnya, jika ketiadaan divaksin namun tidak memberi bahaya kepada masyarakat umum secara luas, tapi hanya akan memudaratkan bagi dirinya sendiri saja, dan hanya ada satu-satunya solusi kecuali divaksin, maka wajib bagi dirinya saja tanpa mewajibkan yang lainnya. Berikutnya, jika ketiadaan divaksin tapi tidak memudaratkan bagi dirinya dan tidak pula dengan orang lain, maka hukumnya kembali ke asal adalah boleh, yaitu boleh dilakukan vaksin dan juga boleh tidak. Yang ketiga, dilihat dari kondisi si penerima vaksin itu sendiri. Jika si penerima vaksin meyakini bahwa vaksin ini akan menyebabkan binasa dan mudarat, dan informasi ini sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan, bahkan juga sudah disampaikan oleh beberapa ahli dari pihak kedokteran,
maka ia wajib menolaknya dan memvaksinkannya hukumnya haram. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan tidak sampai di situ, ia pun wajib menyampaikannya kepada khalayak ramai, bahaya dan mudaratnya jika dia mengetahui informasi kebenarannya. Ad-dararu la yuzalu bid-darar, sebab kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Berikutnya, jika si penerima vaksin meyakini akan menjadi baik atau sehat dengan divaksin berdasarkan informasi yang valid dan benar, maka boleh baginya untuk divaksin. Dan setelah terbukti memang manfaat dan menyembuhkan, maka wajib baginya menyampaikan ke publik, sebab hal ini menyangkut kebaikan dan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Al-hajah tunazzalu manzilatad darurah amatan kanat aw khasah. Hajat orang banyak itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum ataupun khusus. Berikutnya, jika si penerima vaksin berada di posisi ragu atau syak karena ketiadaan informasi yang tegas yang didapat, atau masih belum mengetahui penjelasan valid, resmi dan bertanggung jawab dari pihak berwenang, semisal keputusan dokter ahli terkait keakuratan manfaat vaksin yang akan disuntikan, terlebih informasi dari health card provider terkait keamanan vaksin, keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang menguji asal-usul isi kandungan vaksin, apakah mengandung bahan atau materi yang haram, ataukah halal, aman, ataukah membahayakan, dan keputusan ulama-ulama kompeten di bidang fatwa halal dan haram, baik dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, atau dari fatwa ulama-ulama internasional, semisal Ijtima Mufti Dunia, atau dari rujukan fatwa ulama mu'tabar yang menjadi kiblat negara muslim. Maka, jika ketiadaan informasi dari penunjang di atas sehingga memunculkan keraguan bagi si penerima vaksin, apakah vaksin ini memberi kebaikan atau kemudaratan, maka menolak vaksin ini lebih dianjurkan atau aula dari menerimanya. Sebab jika ada dua kemungkinan yang sama-sama besar antara manfaat dan mafsadatnya, maka utamakanlah menghindari mafsadat atau kerusakan dari sekedar mengambil manfaat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Berikutnya, jika si penerima vaksin hanya mendapatkan informasi bahwa vaksin tersebut tidak memiliki mudarat, namun juga tidak sepenuhnya bisa mencegah virus yang ada, yaitu tidak ada jaminan akan selamat dari tertularnya kembali, maka tidak ada kewajiban untuk menerima vaksin dan hukumnya kembali seperti asal, yaitu boleh atau mubah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,